يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sholat duha merupakan sholat sunnah muakkadah atau dianjurkan dengan sangat untuk melakukannya sebagai suatu ibadah. Mengapa dianjurkan? Karena sangat banyak keutamaan dan faidah yang sangat besar. Karena begitu besar manfaatnya itu, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sholat duha itu sholatnya para nabi, para solihin, para siddiqin, dan para awabin, yaitu orang-orang yang senang bertaubat. Tentu di balik semua perintah Allah pasti ada hikmah, ada kebaikan, ada janji Allah yang akan diberikan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Sedangkan Nabi tidak pernah yang namanya melupakan sholat duha di setiap hari. Maka jika kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, tentu ada banyak jalan dengan cara mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ridho Allah insya Allah akan kita dapatkan. Salah satunya untuk mendapatkan ridho dari Allah yaitu dengan menjalankan sholat duha secara rutin. Meskipun ini hanya sunnah, tetapi karena kepatuhan kita kepada Allah, insya Allah Allah juga akan membalas kebaikan kita dengan lebih daripada orang-orang yang tidak menjalankan sholat duha. Adapun manfaat yang luar biasa bagi seseorang yang terbiasa menjalankan rutin sholat duhanya, di antaranya akan diberikan ampunan dari segala dosanya, akan dicukupi kebutuhannya dari sore hari sampai pagi hari, akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka arahnya, kemudian akan menolak kefakiran. Dan sholat duha ini juga bisa sebagai pengganti sedekah dari tulang-tulang kita yang ada persendian di tubuh kita sebanyak 360 sendi yang juga membutuhkan untuk disedekahi. Salah satu caranya adalah dengan cara sholat duha. Adapun sholat duha, jika Anda mengerjakan 2 rakaat itu sudah baik, tetapi akan lebih baik lagi jika kita tahu bacaan yang dibaca setelah rakaat pertama. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, maka surah apa yang lebih baik dibaca? Dan di rakaat kedua setelah kita membaca Al-Fatihah, surah apa yang harus dibaca? Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, ini tentu kita membutuhkan satu rujukan. Adapun cara yang terbaik sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW adalah apabila Anda mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka masing-masing sesudah kita membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama, yaitu membaca ayat kursi sebanyak 10 kali. Dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali juga. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat duha membaca pada rakaat pertama surah Al-Fatihah dan ayat kursi 10 kali, serta pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, pasti ia mendapat keridhaan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hal yang penting yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan keridhaan Allah yang sangat besar. Di dalam menjalankan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat, setelah salam ada satu doa yang pendek yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat duha dengan sesudahnya membaca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi setelah Anda sholat duha, kemudian Anda membaca istighfar 100 kali, kemudian akan lebih baik jika Anda juga membaca doa pembuka rizki, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Mughni sebanyak 100 kali juga. Setelah itu Anda membaca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Sampai beliau membacanya 100 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah amalan sunnah sholat duha yang telah diajarkan oleh Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kita semua bisa melaksanakan dengan istiqomah dan mendapatkan rezeki yang melimpah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.